Oke, selamat datang kembali di channel Trending Tech bersama saya Hengki, dan kali ini saya ada sebuah produk terbaru dari Apple ya. Jadi di event Apple terakhir kemarin itu kan ada beberapa produk yang diluncurkan. Selain iPhone 13 series dan iPad mini, dia juga meluncurkan iPad 9 Gen ya. Ini mungkin produk yang nggak terlalu banyak dapat perhatian, tapi menurut saya ini menarik. Jadi langsung aja saya unboxing dulu ya. Oke, jadi iPad ini saya beli dengan harga 6,3 juta rupiah di Tokopedia ya tentunya. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalau harga aslinya kan $329, kalau kita kursin tuh sekitar 4,7 juta. Dan sebenarnya sih kalau kita beli di Amerika biasanya ada taxnya sih. Mungkin beberapa negara bagian nggak kena tax ya, tapi setahu saya kena tax juga, yang jatuh-jatuhnya juga 5 jutaan ya. Oh ya, ini versinya 64 GB. Jadi iPad generasi 9 ini storage minimalnya itu adalah 64 GB. Kalau tahun lalu di iPad 8 dia itu ada yang 32 GB. Seingat saya, kalau harga resmi di sini itu iPad generasi ke-8, 32 GB itu yang dijual di iBox, mereka bandrol dengan harga 6,3 juta rupiah harga launchingnya. Jadi kalau sekarang dapat 64 GB dengan 6,3 juta rupiah itu udah murah ya. Nah, di bagian belakang boxnya ini ada keterangan storage-nya 64 GB, iPad 9 generation, Wi-Fi only. Oke, jadi ini saya beli yang space gray ya, langsung aja. Nah, ini iPad-nya masih terbungkus. Ini bukan plastik nih, ini kertas nih. Oke, terus ini ada box tipis ya, isinya dapat stiker Apple, lalu kitab-kitabnya. Terus dapat ini adapternya. Adapternya ini colokan 3, jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita mau pakai, kita tinggal tarik aja bagian tengah sini. Nah, ini muncul semua. Oke, jadi asik juga kalau buat dibawa-bawa ya. Cakep. Lanjut ada kabel USB-C to Lightning. Itu aja yang ada di dalam boxnya. Lanjut, langsung aja kita lihat iPad-nya ya. Nggak usah dirobek ya, kertasnya masih bisa disimpan. Dan ini dia iPad-nya ya, ini warna space gray, warna yang saya suka karena warnanya sama dengan MacBook Pro saya. Nah, ini ada kameranya di sini satu buah aja, dan dia itu rata ya, nggak ada bump-nya ya. Terus logo Apple dan tulisan iPad di bawah sini. Terus di bawah sini ada smart connector. Jadi iPad ini tuh sudah support sama Apple Smart Keyboard. Selain itu juga ada produk Logitech yang support sama ini. Kalau kalian udah nonton ya tentang keyboard ini yang bisa dilepas, tempel ya. Ini Logitech menyediakan juga untuk iPad 9 Gen ini. Saya juga sempat lihat sih di Tokopedia. Kalau nggak salah tokonya sama dengan toko tempat saya beli yang buat iPad Air 4 ini. Ih, nempel. Tapi pastinya ini nggak bisa dipakai di iPad 9 ini karena sistem koneksinya itu, konektornya itu beda dengan iPad Air 4 ya. Tapi dia itu sama dengan iPad Air 3 kalau nggak salah. Nanti saya bakal coba koneksin ini dengan keyboardnya iPad Air 3 karena di tempat Hendrik itu dia punya keyboardnya, smart keyboardnya. Tapi itu pastinya di video berikutnya ya. Lalu ini ada audio jack, lubang audio jack, terus tombol power, tombol volume. Terus untuk speaker, lubang speakernya ada 2 di bawah, dan di tengah-tengahnya ada port lightning. Dan bagian depan sini ada, yes, ini ciri khasnya Apple ya, Touch ID, buat Touch ID. Untuk ukuran ketipisan, ini tipis juga sih. Coba saya bandingin sama iPad Air 4 saya, iPad Air 4 saya. Ya, tipisnya mirip-mirip sih. Tipisnya mirip-mirip, tapi iPad 9 ini lebih tinggi. Dan untuk lebarnya itu lebih lebar iPad Air 4. Lanjut nyalain iPad-nya. Oke, ini jadi udah nyala iPad-nya. Jadi layar iPad ini ukurannya 10,2 inci. Ini ukurannya kalau saya cek dimensi bodinya itu juga dia sama persis sama iPad 8 generation ya. Nah, kalau kalian lihat untuk bezel, bagian atas dan bawahnya sini itu masih tebal ya, seperti generasi-generasi sebelumnya. Jadi mungkin buat sebagian orang ini sangat-sangat
nggak enak dilihat, tapi buat sebagian orang lagi mungkin ada yang lebih suka seperti ini karena ada ciri khas Apple-nya, Touch ID di sini gitu. Ya, itu tergantung selera sih dan tergantung dompet tentunya. Oke, bagian optionnya kita lihat software versinya 15.0. Terus untuk storage ya dari 64 GB, yang available itu sisanya 50,61 GB. Untuk layar dia itu udah ada True Tone-nya juga ya. Jadi fitur True Tone ini kayaknya di generasi sebelumnya belum ada ya. Koreksi saya kalau saya salah. Pastinya performanya harusnya enak ya. Dia didukung oleh chipset A13 Bionic yang dipakai di iPhone 11 series ya. iPhone 11 aja kalau mungkin kalian ada yang pakai ya, performanya masih enak banget dan dipakai di iPad ini. Oh ya, lupa. Tadi kan dia support Apple Smart Keyboard yang first generation. Nah, untuk pensil juga dia udah support yang first gen juga. Untuk kamera belakang ini 8 megapiksel ya. Dan yang menarik nih ya, untuk kamera depan dia 12 megapiksel. Dia itu punya fitur namanya center stage ya. Nanti saya jelaskan lah di video review, di video nanti aja ya. Oke, jadi menurut saya tablet ini menariknya di harga 6 jutaan ya. Ini berpotensi menjadi lawan berat bagi tablet-tablet Android di harga segitu, di harga 6 jutaan, atau mungkin bisa jadi orang lebih mempertimbangkan ini dibanding tablet Android yang harganya di bawah 6 juta juga, seperti 5 juta gitu misalnya ya. Oke, jadi unboxingnya sampai di sini aja. Untuk hal-hal detail lainnya bakalan ada di video selanjutnya karena pastinya saya akan coba-coba dulu. Ya, kalian kalau mau nanya-nanya silahkan tanya aja di kolom komentar ya mengenai iPad ini. Nanti kami usahakan ada di video berikutnya itu. Jadi buat yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video berikutnya tentang iPad ini atau video-video terbaru lainnya dari kami. Yaudah gitu aja. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.